Kemiskinan dapat menjadi masalah publik yang menimpa entitas penduduk laki-laki, perempuan, lansia, disabilitas, dan anak-anak. Penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional berdasarkan jenis kelamin menunjukkan persentase sebesar 9,59% pada penduduk laki-laki, sedangkan perempuan sebesar 10,06% penduduk. Ukuran tersebut menandakan bahwa masih terjadi kesenjangan di antara laki-laki serta perempuan yang ditandai dengan jumlah penduduk miskin perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kemiskinan pada perempuan akan semakin kompleks manakala dihadapkan dengan persoalan lain, di antaranya pendidikan yang rendah serta kepemilikan dan kontrol yang rendah terhadap aset dibandingkan laki-laki, sehingga menyebabkan kemiskinan makin menekan keadaan mereka. Pada aspek ekonomi, perempuan memiliki sumbangan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Aspek sosial dan budaya juga melanggengkan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan. Budaya patriarki yang masih terinternalisasi dalam masyarakat menjadi salah satu faktor sulitnya para perempuan mendapatkan pekerjaan yang layak. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi pada perempuan dengan sebuah strategi bernama 3Ns, di mana strategi ini memuat 3 prinsip, diantaranya yang pertama, End Violence Against Women and Children, yaitu mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, End Human Trafficking, atau mengakhiri perdagangan manusia. Dan yang ketiga yaitu End Barriers to Economic Justice, atau mengakhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan. Salah satu poin dari strategi tersebut yaitu mengakhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan yang diwujudkan dalam program industri rumahan yaitu IR. Program IR diinisiasikan sejak tahun 2016 dengan melibatkan 21 kabupaten atau kota sebagai pilot project atau uji coba pelaksanaan dan berhasil menyentuh lebih dari 3.000 perempuan pelaku IR. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya mempersiapkan masyarakat serta memperkuat kelembagaan masyarakat, sehingga mampu menciptakan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 jalur, yaitu yang pertama, enabling, yaitu menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Yang kedua, empowering, yaitu menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat. Dan yang ketiga yaitu protecting, yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam analisis gender, Longway mengklasifikasikan pemberdayaan perempuan ke dalam 5 tingkat kerangka pemberdayaan perempuan. Pada penelitian ini, peningkatan kesejahteraan dilihat dari intervensi program industri rumahan terhadap peningkatan status ekonomi pelaku industri rumahan, baik itu dari kesejahteraan usaha maupun keluarga. Peningkatan kesejahteraan tersebut dilakukan melalui pemberian manfaat kepada pelaku industri rumahan lewat dana KUR dan pelatihan ICT. KUR itu apa? KUR itu merupakan singkatan dari kredit usaha rakyat atau pembiayaan modal. Sebesar 56% pelaku industri rumahan menjawab perkembangan usaha yang mereka geluti dapat membantu dan meningkatkan perekonomian keluarga. Dan sebesar 44% pelaku industri rumahan menjawab perkembangan usaha yang mereka geluti tidak dapat membantu dan meningkatkan perekonomian keluarga. Selain meningkatkan perekonomian keluarga, 53% pelaku industri rumahan menyatakan bahwa perkembangan usaha mereka berpengaruh dengan kemandirian keuangannya. Artinya, lebih dari setengah pelaku industri rumahan merasakan bahwa perkembangan usaha setelah program dapat membantu perekonomian mereka melalui pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan. Peningkatan juga terlihat dari kemampuan mereka, seperti yang awalnya hanya berjualan secara konvensional, namun setelah ikut pelatihan mereka dapat mempraktikkan berjualan secara online atau daring. Sebagian besar pelaku industri rumahan menjawab mereka memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi ke pelatihan yang diselenggarakan oleh program industri rumahan. Mayoritas pelaku industri rumahan mendapatkan informasi mengenai pelatihan yang mereka dapatkan langsung dari organisasi perangkat daerah atau ODP seperti Dinas Sosial yang dulunya adalah kesatuan dengan Dinas Perempuan dan Kelurahan, lalu RT, Kelurahan, Dinkop, grup WhatsApp,
teman, dosen, dan dinas kesehatan. Pelaku industri rumahan mudah mengakses informasi pelatihan secara langsung, mendapatkan tawaran atau melalui media sosial yang membuka akses mereka dengan mudah untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Upaya penyadaran mengenai kesetaraan gender tidak hanya disampaikan secara langsung lewat materi, melainkan hanya pengantar sebelum acara pelatihan. Seluruh pelaku industri rumahan menyadari bahwa pentingnya keterampilan usaha bagi perempuan dari pelatihan program industri rumahan. Hal ini membuat mereka sadar bahwa pengetahuan tersebut dapat meningkatkan kualitas diri mereka dan dapat diimplementasikan dalam usaha yang digeluti. Mengenai materi penyadaran gender, 59% pelaku industri rumahan menyatakan pernah mendapatkan materi mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh program industri rumahan. Sedangkan 41% menyatakan tidak pernah mendapatkan materi tersebut. Kesadaran para pelaku industri rumahan mengenai hak-hak mereka sebagai perempuan dalam pembangunan terwujudkan dalam berbagai tindakan beberapa pelaku industri rumahan yang aktif mengajak perempuan lain di sekitarnya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan. Beberapa pelaku industri rumahan juga membantu kerja Satgas atau PSM dalam menangani kekerasan yang terjadi pada perempuan maupun kegiatan pemberdayaan bagi perempuan dan menjadi bagian dari PSM yang menjadi perwakilan di Puspa atau Forum Pemberdayaan Perempuan. Aspek penyadaran juga termanifestasikan dalam tindakan beberapa pelaku industri rumahan yang membagikan ilmunya selama pelatihan ke perempuan-perempuan di sekitar lingkungannya, serta memperkerjakan mereka sebagai karyawan dalam usahanya. Program industri rumahan memberikan stimulus ke dalam diri mereka untuk mengasah keterampilannya dengan mengikuti kegiatan pelatihan lainnya. Berdasarkan keaktifan dalam menyampaikan saran di kegiatan atau organisasi masyarakat, hanya 34% yang mengaku aktif. Beberapa pelaku industri rumahan yang tergolong aktif menyampaikan sarannya dalam kegiatan publik, biasanya menjadi perwakilan organisasinya dalam forum publik atau menjadi perangkat RT, RW, atau memegang posisi di masyarakat. Nah, hal tersebut disebabkan oleh status kepemimpinan mereka di masyarakat sehingga mereka memiliki otoritas dan keberanian dalam menyampaikan aspirasinya. Kontrol pada aspek pengambilan keputusan di lingkup keluarga diketahui sebesar 94% pelaku industri rumahan ikut dalam mengambil keputusan dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, 100% atau seluruh pelaku industri rumahan mengaku mempunyai kontrol dalam menggunakan penghasilannya. Artinya, hampir seluruh pelaku industri rumahan memiliki kontrol atas keputusan di kehidupan keluarga dan penghasilannya. Pada aspek kepemimpinan publik, data statistik menunjukkan bahwa hanya 25% pelaku industri rumahan yang pernah menjadi pemimpin dalam organisasi dan kegiatan masyarakat. Kemudian, sebesar 41% pelaku industri rumahan aktif dalam merencanakan kegiatan atau strategi dalam organisasi yang diikuti. Tidak seluruh pelaku industri rumahan turut andil dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Hanya pelaku industri rumahan yang memiliki jabatan di masyarakat yang pendapatnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Mayoritas pelaku industri rumahan hanya fokus pada usahanya. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, diperoleh kesimpulan bahwa program industri rumahan atau IR di Desa Pulau Jantan belum dapat memenuhi kelima aspek dari analisis gender model Longway secara optimal. Level yang sudah tercapai adalah kesejahteraan dan penyadaran. Program industri rumahan belum pernah memberikan manfaat kesejahteraan secara material kepada para perempuan pelaku industri rumahan melalui bantuan dana maupun fasilitas usaha. Namun, pelatihan ICT dari program industri rumahan memberikan kontribusi kesejahteraan kepada sebagian besar pelaku industri rumahan.